Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medaris dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, bersama dengan gereja pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 kita memperingati peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Marilah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan sebagai bekal perjalanan hidup pada hari ini, pada hari Sabtu, dan juga menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita selanjutnya untuk juga selalu dikuatkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah Kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian putramu terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaran-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, pada peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, kita semua merenungkan bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun, ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, kisah Santo Yohanes Pembaptis tentu kita semua sudah hafal dan sudah tahu akan akhir hayat dari Santo Yohanes Pembaptis, yakni sebagai martir. Meninggalnya penuh dengan kehinaan karena kepalanya dipisahkan dari tubuhnya, dan ia menanggung
hukuman yang sebenarnya tidak beralasan sama sekali, hanya karena dendam dari Herodias ketika ditegur oleh Yohanes. Ini menjadi tragedi, tetapi sekaligus juga menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran itu mahal harganya, dan siapapun yang berani berjuang seringkali justru di hadapan dunia dia dipinggirkan, dia dikalahkan secara duniawi. Itulah akibat atau resiko yang mesti ditanggung oleh orang-orang yang setia kepada kebenaran. Lalu apakah artinya itu gagal? Tentu tidak. Bahwa sikap kesetiaan Yohanes dan juga kesediaan untuk menanggung resiko dengan kehilangan nyawa dan terbunuh secara hina menunjukkan kepada kita betapa mahalnya suatu kebenaran. Dan juga dari kisah itu kita belajar bahwa dendam tidak akan menyelesaikan persoalan, tidak memberikan kontribusi apapun selain menimbulkan persoalan selanjutnya. Herodias yang merasa dendam terhadap Yohanes dipendam di dalam hatinya, menunggu saat yang tepat untuk membalaskan sakit hatinya karena teguran itu, dan itu ditanggungnya, dipendamnya, disimpannya. Dia membawa penyakit, dan akhirnya ketika sudah dilampiaskan dendamnya, bukan kesembuhan yang diperoleh, tetapi justru kesalahan. Hingga akhirnya Herodes pun mengalami kebimbangan. Herodes pun mengalami di mana orang tidak mengerti apa yang diucapkannya, dan ia harus menanggungnya dengan segala macam akibat yang menyertainya. Sementara Yohanes Pembaptis meskipun terbunuh dengan hina, dipisahkan antara kepala dan tubuhnya karena setia kepada kebenaran, dan ia menanggung resiko karena ia mengungkapkan kebenaran. Jiwanya merdeka, tubuhnya juga merdeka, dibebaskan dari derita dunia, dan juga akhirnya ia boleh tetap menjadi pahlawan bagi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara-saudariku, marilah semangat kemartiran Santo Yohanes Pembaptis ini menjadi semangat kemartiran kita juga dalam menjalani hidup, dalam memperjuangkan yang benar dalam hidup ini. Saya pernah punya pengalaman di Kalimantan ketika harus berjuang untuk mengingatkan saudara-saudari yang mencemari lingkungan karena kerakusan untuk menambang emas dan akhirnya mengotori sungai. Meski sampai sekarang tidak pernah berhasil, artinya masih tetap ada orang-orang yang serakah. Tetapi marilah dengan perjuangan itu dan segala macam resikonya, mungkin dibenci oleh orang-orang yang melakukan itu, ataupun mungkin mau diancam dibunuh atau dibakar rumahnya, atau gereja yang mau dibakar, tetaplah kita setia kepada kebenaran, karena itulah tugas panggilan gereja, umat beriman, untuk tetap mewartakan kebenaran demi kebaikan semua. Karena kalau tidak diperjuangkan dan tidak ada yang tetap setia, maka semakin menderitalah hidup ini, semakin menderitalah orang-orang yang tertindas karena ketidakadilan, karena dendam, karena tidak ada pengampunan. Maka saudara-saudariku, marilah kita lawan iblis sebagaimana Santo Yohanes Pembaptis yang dengan setia menjadi pewarta kehadiran kelahiran Kristus dengan taat sampai akhir, dan dia menunjukkan kesetiaannya tidak berakhir sia-sia, tetapi membawa kepada kehidupan bagi dunia, sebagaimana junjungannya sendiri, yakni Tuhan Yesus yang memberikan dirinya disalib agar manusia diangkat menjadi anak Allah dan diangkat martabatnya karena memperoleh cinta sejati serta diselamatkan dalam kehidupan kekal. Kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, perjuangan kita,
Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada kebenaran meskipun resikonya kita dihinakan, menderita, dan bahkan kehilangan nyawa di dunia ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.